Pembagian bantuan langsung tunai dana desa Betentubi tahap 1 dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di kantor desa Betentubi, Kecamatan Rahong Utara. Tampak hadir dalam kegiatan ini Camat Rahong Utara, para pendamping desa, Ketua BPD, PJS beserta jajarannya, dan juga masyarakat selaku penerima. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh pejabat sementara Desa Betentubi, Hilarius Haru. Dengan masyarakat di sini, untuk itu saya tidak memperpanjang naskah. Pertama, saya beri waktu kepada pecamat untuk memberi arahan kepada masyarakat yang penerima BNP pada siang ini. Untuk itu waktu dan tempat saya berikan kepada pecamat. Bisa langsung. Pada kesempatan yang sama juga, Camat Rahong Utara, Gradus Tanggung, menyampaikan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan uang ini sebaik mungkin. Jadi kita terima BLT hari ini untuk 3 bulan, bulan 2, 3, 4 sehingga ya poin Pak Magunan Di masa pandemi COVID-19 ini juga, Camat Rahong Utara berharap agar masyarakat selalu mengikuti atau taat terhadap protokoler kesehatan, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Catatan penting bahwa virus ini belum berakhir. Kita selalu waspada, kita dalam aktivitas kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari kita masker, Di akhir sambutannya juga Camat Rahong Utara menekankan pentingnya membersihkan lingkungan sekitar. Sesuai instruksi Bupati bahwa setiap hari Sabtu dilakukan kegiatan bersih mulai pagi hingga siang hari. Satu tadi hari mana kalau kita bilang sopnya kotoran lingkungan bersih. Saya itu satu itu mungkin dari pemerintah desa untuk program secara keseluruhan jalan umum sehingga mereka akan dokumentasi. Sedangkan untuk kita intinya kita selalu menjaga kebersihan. Camat Rahong Utara juga secara simbolis memberikan bantuan kepada salah satu penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Di kesempatan yang sama, PJS Desa Betentubi juga Hilarius Haru menambahkan total penerima di tahap 1 dan 2 yakni 135 orang. Di tahap kedua ini terhitung mulai Februari, Maret hingga April dengan total Rp900.000 per penerima. Hilarius menambahkan bahwa bantuan ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik terutama untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak karena COVID-19. Pak PJS, ya. Jadi hari ini pembagian BLT dana desa tahap kedua. Tahap 2 selama 3 bulan. Oh, selama 3 bulan terhitung dari Februari, Maret, April. Ya. Kira-kira berapa jumlah untuk kepenerimaan tahap kedua ini, Kalau Pak PJS? Ya, tahap pertama dan kedua sama. 135. Sementara Untuk jumlahnya, jumlah penerima. Ya, jumlah penerimanya 135. Ya. Untuk jumlah uang di tahap kedua ini berapa? Di tahap kedua ini selama 3 bulan. 3 bulan berarti 900. Ya. Baik, Pak PJS, kira-kira selaku pemimpin wilayah Betentubi, apa harapannya kepada masyarakat dalam memanfaatkan bantuan langsung tunai dana desa ini? Ya, terima kasih Pak Gusti. Jadi menurut kami artinya dalam ekonomi rumah tangga ini karena COVID-19 berarti untuk menambah penghasilan atau kebutuhan dalam rumah tangga. Begitu Pak Gusti. Siap.
Baik, terima kasih Pak PJS. Jadi demikian harapan dari Bapak PJS Desa Benten Tubi bahwa bantuan langsung tunai dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang terdampak karena COVID-19 atau yang menjadi penerima dari bantuan ini. Terima kasih Pak PJS. Sementara itu, petugas pendamping desa, Vincentius Eman juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan uang ini sebaik mungkin, terutama untuk kepentingan ekonomi keluarga. Di masa pandemik ini, Vincentius berharap agar masyarakat selalu taat terhadap protokol kesehatan, terutama menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Pendamping desa asal Poka Desa Benten Tubi ini juga berharap agar setiap warga yang datang dari luar daerah, pemerintah Desa Benten Tubi membuat kebijakan agar didata untuk menekan penularan COVID-19. Ya, Bapak Vincentius Eman, jadi sekarang kan sedang tahap pembagian BLT dana desa. Oh, siap. Jadi Bapak Vincentius selaku pendamping desa, kira-kira bagaimana harapan dari Bapak, terutama bagaimana manfaatkan uang ini oleh masyarakat selaku penerima dari bantuan ini? Tentu masyarakat mesti sadar bahwa betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap terhadap bantuan COVID ini. Bantuan COVID ini tentu uang ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi karena ini adalah uang untuk COVID, tentu yang diharapkan adalah uang ini harus bisa beli mungkin bisa beli obat, kemudian beli makanan yang lain lah, beli makanan yang lain yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarga. Kemudian bagaimana dengan kesehatannya? Ya, baik untuk pandemik. Jadi sekarang kan situasi pandemik. Jadi kira-kira bagaimana harapan dari Bapak Vincentius agar masyarakat itu tetap menjaga protokol kesehatan? Baik, sudah. Jadi dengan adanya bantuan ini mestinya masyarakat juga paham dengan kesehatan. Tentu yang pertama sekali itu harus bisa merubah dia punya pola kesehatan, pola perilaku. Mungkin dari awalnya kita itu tidak paham dengan kesehatan, menyangkut cuci tangan, 3 pilar itu, cuci tangan, pakai sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan kebiasaan lama itu. Biasanya kita itu acuh tak acuh terhadap kesehatan. Nah, mestinya itu kita harus jaga itu supaya mata rantai daripada penularan COVID ini bisa terputus. Karena kalau nanti misalnya ini COVID ini tidak putus, maka semua kegiatan di desa itu ya pasti alihkan ke BLT. Nah, tentu yang kita harapkan bahwa COVID ini putus. Dengan apa caranya supaya COVID ini bisa putus? Ya, itu yang pertama tadi kita harus mencuci tangan. Misalnya kalau misalnya kita sudah kerja lah, minimal kita itu cuci tangan. Apalagi kalau sebelum makan kita cuci tangan. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak itu artinya bahwa kita tidak berarti bahwa kita tidak bergaul orang lain. Tidak. Tapi artinya di mana tempat-tempat yang mengumpulkan banyak orang itu kita harus jaga. Kita harus jaga. Kemudian kita harus pakai itu masker. Desa sudah alokasi itu kan uang untuk beli masker. Dan bisa juga ambil dari uang yang 300 itu 300 bulan untuk beli masker. Kemudian desa juga sudah siapkan tempat cuci tangan di depan rumah. Manfaatkan itu supaya siapapun yang datang di rumah itu selalu kita cuci dulu sebelum masuk. Tidak berarti bahwa dia itu orang kotor, tidak. Tapi ini demi untuk menjaga kesehatan. Saya kira begitu. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak pendamping desa, kira-kira tadi saya dengar apa yang telah Bapak sampaikan terkait dengan masyarakat atau warga yang baru datang dari perantauan. Kira-kira
bagaimana harapan dari Bapak selaku pendamping desa, terutama untuk pemerintah Desa Benteng Tubi, bagaimana buat suatu kebijakan untuk mereka-mereka yang datang dari tanah rantau ini? Baik, sudah. Ini jelas. Yuk. Jadi ini jelas aturannya bahwa siapapun yang datang dari luar itu mesti itu didaftar. Siap. Jadi bahkan dari orang yang datang itu yang lebih aktif lah. Ya. Siap. Bila perlu begitu mereka langsung datang di desa bahwa kami datang dari situ. Siap. Itu dengan menunjukkan KTP, dia punya identitas. Siap. Identitas kemudian dia punya nomor HP-nya. Kenapa mesti tunjukkan dia punya nomor HP? Karena ketika terjadi sesuatu, maka langsung dari kesehatan dari gugus Covid kecamatan itu langsung mereka panggil. Siap. Untuk dilakukan untuk katakan misalnya mereka itu terkontaminasi. Oh, misalnya, siap. toh. Begitu mereka berbaur di masyarakat terjadi kontaminasi, maka yang dipanggil adalah orang yang bersangkutan. Segera kamu menghadap. Siap. Begitu. Dan pastikan bahwa mereka itu sudah apa namanya? Mereka sudah rapid test kah? Ya, Rapid test belum mereka datang. Siap. Tanya mereka, kamu sudah rapid test tidak? Kalau dia katakan sudah, tunjukkan mana dia punya. Untuk membuktikan bahwa dia itu bebas dari COVID. Siap, baik. Terima kasih Bapak pendamping desa. Jadi saya dari Gusti Ganggar channel YouTube menyampaikan banyak terima kasih. Selamat bertugas buat Bapak Vincentius. Terima kasih. Sementara itu, salah satu perwakilan masyarakat Benteng Tubi yang menjadi penerima bantuan ini, Vitalis Ngancar, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Desa Benteng Tubi. Vitalis berjanji akan memanfaatkan uang ini sebagaimana mestinya, terutama untuk kepentingan ekonomi keluarganya. Vitalis selaku masyarakat atas bantuan ini. Ya, terima kasih. Tentu kami sebagai masyarakat, pertama-tama kami ucap terima kasih kepada aparat desa atau pemerintah desa, karena pada hari ini kami sudah menerima uang bantuan COVID ini 900 untuk 3 bulan. Tentu kami sebagai masyarakat akan menggunakan uang itu sebagaimana mestinya. Ya. Karena uang ini merupakan bukan uang tujuan untuk mau berwoya-woya. Ya. Tapi uang ini khusus untuk penyakit yang ada di dunia ini, yaitu penyakit Corona ini. Tentu kami sebagai masyarakat akan selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Siap. Ya, mungkin itu saja dari kami sebagai masyarakat. Waktu dan kesempatannya saya akan kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Vitalis Ngancar atas responnya atas bantuan ini ya, terhadap bantuan BLT Dana Desa ini. Selamat siang. Ya, selamat siang.